Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak baik-baik saja. Jumpa lagi dengan Bapak Ahmad Najih. Kali ini kita akan belajar tentang idgham bigunah. Baik anak-anak, mengapa kita harus mengenal idgham bigunah? Idgham bigunah itu adalah bacaan idgham secara berdengung. Kenapa kita harus mengetahui atau mengenal idgham bigunah? Dengan tujuan supaya kita tahu dalam Al-Quran mana itu bacaan idgham bigunah dan apa penyebabnya dibaca idgham bigunah. Dan yang lebih utama adalah agar kita membaca Al-Quran dengan tajwid, tidak ngawur, tidak sembarang membaca. Bagaimana? Sekarang sudah tahu tujuan mengapa kita harus mengenal idgham bigunah? Baik, kita lanjut ke materi. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang idgham bigunah secara mendalam. Selanjutnya, apa yang sudah tahu apa idgham bigunah? Baik, coba jelaskan. Idgham itu artinya memasukkan, sedangkan bigunah adalah dengan berdengung. Jadi, idgham bigunah itu adalah memasukkan huruf atau bacaan dengan cara berdengung. Itu untuk pengertian secara bahasa. Nah, untuk pengertian secara istilah, idgham bigunah iya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, wawu, mim, nun, maka dibaca dengan cara berdengung. Jadi apabila ada nun sukun atau nun sakinah dan setelahnya ada huruf, salah satu huruf ya, wawu, mim, nun atau disingkat dengan yanmu, salah satunya tadi huruf itu jatuh setelah nun sukun dan hurufnya berharokat, maka dibaca dengan berdengung. Contoh, min waraihim, ya. Kalau dibaca secara tidak berdengung atau secara terpisah, min itu ada nun sukun, waraihim lalu ada wawu, maka nun tadi dimasukkan ke dalam wawu dengan cara berdengung, bukan dibaca min waroihim tapi dibaca mim waroihim. Begitu juga dengan tanwin, baik itu fathah tanwin, domah tanwin atau kasrah tanwin, setelahnya ada salah satu huruf ya atau
waw atau mim atau, maka sama halnya dengan tadi nun sukun, maka berdengung. Apa itu huruf-huruf idgham miguna? Sudah saya jelaskan dari awal pada saat menjelaskan pengertian idgham miguna, bahwa huruf-huruf idgham miguna adalah ya, wawu, mim, dan nun, atau bisa disingkat ya. Kita lanjutkan anak-anak agar kita lebih paham, lebih tahu, maka kita langsung saja mencontohkan dalam surat pendek agar nanti anak-anak bisa mempraktikannya ketika membaca Al-Qur'an. Sebenarnya banyak dalam Al-Qur'an bacaan idgham miguna, tidak hanya pada surat pendek tapi pada surat-surat panjang juga. Namun kali ini kalau akan dengan contoh pada surat pendek, yaitu pada surat Al-Qur'an. Baik anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, apakah anak-anak sudah menemukan di mana ayat yang terdapat bacaan idgham miguna? Ya, 3 ayat terakhir anak-anak. Pada 3 ayat terakhir itu terdapat bacaan idgham miguna, baik itu nun sukun maupun tanwin. Langsung saja kita bahas secara detail pada ayat Yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma idin kira-kira itu penyebabnya apa anak? Kok dibaca dengan? Kok dibaca idgham miguna? Ya, karena yauma idin itu ada kasrah tanwin, setelah itu setelahnya ada ya, yauma idin yas. Nah itu tanwin bertemu ya, maka tanwin dimasukkan ke dalam mahrajnya atau ke dalam huruf ya tadi dengan dibaca berdengung. Yauma idin yasdurun. Nah, seperti itu. Lalu setelahnya juga ada yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal. Kali ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau dalam ayat yang selanjutnya ada 2 bacaan sekaligus. Ya, idgham miguna ada 2. Faman ya'mal. Nah, kali ini
bukan lagi tanwin tapi nun sakinah, sama setelahnya ada huruf ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. خَيْرًا يَرَهُ yang tadi kasrah tanwin, sekarang yang fathah tanwin, sama-sama bertemu dengan ya. Khairan yarah, setelah tanwin ada ya yang berharokat. Makanya ini disebut bacaan idgham biguna karena ada tanwin atau nun sukun, setelahnya ada huruf ya yang merupakan huruf idgham biguna. Pada ayat terakhir juga ada wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sama ya ayat terakhir dan sebelumnya itu sama-sama nun sukun bertemu ya dan tanwin bertemu ya. Sampai sini anak-anak paham? Atau ada yang perlu ditanyakan? Baik, semoga anak-anak paham apa yang Bapak sampaikan, dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi saya khususnya, dan bagi untuk anak-anak dan semua yang menonton dan yang menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, kita jumpa lagi pada materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.